Saat ini, tiga Raja Naga yang bersiap untuk menghabisi Jian seketika terhenti dengan munculnya sebuah jari besar dan telapak tangan emas raksasa yang tiba-tiba saja muncul dari langit dan langsung menghantam ketiganya. Kini para Raja Naga meraung marah karena pertarungan mereka telah diganggu. Sementara Jian yang merasa senang menunjukkan raut kegembiraan saat melihat sosok Xiaoyan yang tiba-tiba saja muncul. Jian yang khawatir dengan Xiaoyan segera meminta Xiaoyan untuk segera pergi karena pemuda itu bukanlah lawan sepadan bagi para Raja Naga. Xiaoyan tidak mempedulikan peringatan Jian dan langsung bertanya berapa waktu yang Jian butuhkan untuk melancarkan serangan terkuatnya yang sedang dia rencanakan. Jian hanya bisa merautkan alisnya ketika menyaksikan keberhasilan Xiaoyan menahan tiga Raja Naga. Namun dia tidak punya pilihan karena Jian memang membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan serangan pamungkasnya. Xiaoyan yang menyadari perbedaan kekuatan di antara dirinya dan ketiga Raja Naga, dan oleh karena itu Xiaoyan tidak memilih pilihan lain kecuali mengaktifkan teknik Dokelastian yang baru dia dapatkan, yaitu Kemarahan Ilahi Musim Semi Kuning. Setelah gelombang sonik yang begitu dahsyat meledak, Raja Naga Utara merasa pusing di kepalanya, sementara dua Raja Naga lainnya sudah memuntahkan darah karena rasa sakit yang luar biasa setelah menerima serangan tersebut. Raja Naga Utara yang memiliki kondisi yang lebih baik langsung meraung marah dan mengatakan dia akan mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Namun belum sempat Raja Naga itu mencabik-cabik Xiaoyan, tiba-tiba saja dia langsung dikejutkan dengan sebuah teratai api 5 warna yang memiliki energi penghancur luar biasa. Xiaoyan langsung melepaskan teratai api itu dan segera meledakkannya hingga menciptakan badai api yang sangat luar biasa. Setelah itu, Xiaoyan buru-buru menelan pil obat karena merasakan kelelahan Doqi yang cukup dahsyat setelah melepaskan teknik Kemarahan Ilahi Wang Quan dan teratai api pemusnahan secara beruntun. Namun Xiaoyan sama sekali tidak bersantai karena dia tahu sekuat apapun Kemarahan Ilahi Wang Quan dan teratai apinya, naga Poit kuno adalah binatang iblis dengan tubuh paling kuat di benua Daoqi. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Xiaoyan mendengar raungan naga yang diliputi kemarahan dari tempat badai api itu berada, sebelum kemudian memunculkan sosok tiga Raja Naga berukuran besar yang merupakan wujud asli dari ketiga Raja Naga tersebut. Meskipun telah selamat dari dua serangan Xiaoyan, tubuh tiga Raja Naga itu sangat menyedihkan dengan banyak luka dalam hingga membuat para Raja Naga semakin marah dan langsung bergegas untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat tiga Raja Naga bersiap menyemburkan cahaya apinya, membuat Xiaoyan langsung menggunakan teknik reinkarnasi Amara Buddha dengan membentuk perisai yang dapat memantulkan serangan tersebut. Tabrakan sekali lagi terjadi dan membuat Pulau Naga hening sesaat sebelum kekuatan penghancur bertabrakan dan menyebar ke segala arah, membuat Xiaoyan akhirnya memuntahkan seteguk darah. Saat ini ketiga Raja Naga yang juga diempaskan oleh ledakan itu sekali lagi meraung marah, sama sekali tidak percaya jika tiga elit Daos yang seperti mereka tidak mampu menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan berusaha menstabilkan tubuhnya, menampakkan tatapan gila di matanya ketika melihat ke arah tiga Raja Naga dan segera mengaktifkan teknik Kemarahan Ilahi Wang Quan yang membuat cedera di tubuhnya menjadi semakin parah. Rasa pusing yang dirasakan Xiaoyan karena memaksakan diri mengaktifkan Kemarahan Ilahi Musim Semi Kuning membuat tiga Raja Naga sekali lagi mendapatkan kerusakan spiritual yang sangat parah. Raja Naga Utara yang pertama pulih dari serangan Kemarahan Ilahi Wang Quan tidak membuang banyak waktu dan langsung melesat ke hadapan Xiaoyan dengan melayangkan pukulan keras ke dada pemuda itu hingga membuat Xiaoyan terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Namun raut wajah Xiaoyan dipenuhi senyuman ganas karena sudah menciptakan teratai api 4 warna sehingga membuat Raja Naga Utara langsung terlempar sangat jauh karena menerima ledakan yang sangat dahsyat. Akan tetapi Xiaoyan masih belum bisa bersantai karena dua Raja Naga lainnya sudah melesat ke arahnya, membuat dirinya hanya bisa pasrah karena saat ini kekuatannya telah benar-benar habis. Tepat ketika Xiaoyan merasa diambang kematian, jantungnya berdetak kencang dan garis darah aneh yang tersembunyi di dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir hingga mengisi kekuatan di setiap pembuluh darahnya, membuat Xiaoyan tidak mengetahui apa yang terjadi ketika melihat lengan Raja Naga Selatan telah terpotong, dan saat Xiaoyan menoleh, dia menemukan sosok Jian sedang membawa sebuah pedang emas yang tidak lain merupakan pedang pembantai naga.
Pedang Pembantai Naga merupakan keterampilan Do kuno yang hanya bisa dipanggil oleh keturunan bangsawan paling murni, di mana bahkan Kaisar Naga terdahulu yaitu Jukun baru mampu memanggil pedang ini ketika mencapai Rana Doseng bintang 6. Raja Naga Selatan yang tangannya telah terpotong oleh pedang Pembantai Naga langsung melihat pedang emas yang Jian pegang dengan mata penuh ketidakpercayaan dan ekspresi penuh kengerian karena pedang Pembantai Naga yang hanya pernah dikeluarkan oleh Kaisar Naga terdahulu. Pedang Pembantai Naga merupakan keterampilan Do yang sangat kuat dan memang hanya bisa dipakai oleh naga kuno dengan garis keturunan bangsawan yang paling murni. Yang lebih mengerikan adalah Kaisar terdahulu baru bisa mengeluarkan pedang ini ketika menjadi Doseng bintang 6, sementara Jian masih merupakan Doseng bintang 4 awal. Semua orang di Pulau Naga Timur terkejut saat melihat pedang Pembantai Naga, tidak terkecuali para tetua dari 3 pulau naga lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka merasakan ketakutan serta teror yang berasal dari garis keturunan, di mana pedang Pembantai Naga adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh naga Poit kuno. Tetua pertama berteriak keras untuk mengingatkan karena Kaisar Naga yang baru telah memanggil pedang Pembantai Naga dan menyarankan semua orang untuk berhati-hati kalau tidak mau dibantai dengan teknik tersebut. Keheningan menutupi Pulau Naga Timur sebelum kemudian beberapa prajurit dari 3 pulau naga lainnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari garis keturunan Kaisar Naga sehingga membuat mereka buru-buru berlutut di ruang kosong. Ekspresi Suanmo dan yang lainnya langsung memucat karena melihat betapa mengerikannya kemunculan pedang Pembantai Naga sudah menunjukkan bagaimana nasib 3 pulau naga lainnya yang akan jatuh di bawah penguasaan Pulau Naga Timur. Raja Naga Barat dan Selatan melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri. Namun Jian dengan mata ungunya menunjukkan ketidakpeduliannya dan langsung mengayunkan pedang Pembantai Naga hingga membuat separuh tubuh Raja Naga Barat tertebas dengan kejam. Teriakan menyedihkan terdengar dari mulut Raja Naga Barat ketika merasakan rasa sakit yang hebat karena luka tebasan tersebut menembus jauh ke dalam tulangnya. Raja Naga Selatan yang berada tidak jauh dari Naga Barat merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es dan segera tersadar untuk bergegas menjauh dari sekitar Jian. Namun sekali lagi tanpa mempedulikan ekspresi ngeri yang ditunjukkan Raja Naga lainnya, Jian berjalan melewati Xiaoyan sebelum sekali lagi mengangkat pedang Pembantai Naga di tangannya dan dengan lembut menebas Raja Naga Selatan. 2 Raja Naga dibuat terluka parah dengan tebasan Pembantai Naga, namun hal itu juga membuat keduanya akhirnya menjadi marah dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Sementara itu, Xiaoyan tampak sedikit khawatir ketika melihat rambut Jian perlahan memutih, menunjukkan bahwa pedang Pembantai Naga telah menghabiskan energi kehidupan Jian dengan begitu cepat. Namun Jian sama sekali tidak mempedulikan hal itu dan sekali lagi menebas pedang Pembantai Naga ke arah 2 Raja Naga yang sudah berada dalam kondisi menyedihkan. Akan tetapi sebelum tebasan pedang Pembantai Naga hampir mengenai 2 Raja Naga, sosok cahaya melesat seperti kilat langsung meraih bahu keduanya dan dengan cepat menghilang dari ruang kosong dalam sekejap. Xiaoyan melihat ke arah ruang kosong tempat ketiga Raja Naga menghilang sebelum matanya beralih ke arah Jian yang terlihat lemas setelah menggunakan pedang Pembantai Naga. Kini tubuh Kaisar Naga Jian terjatuh tanpa daya, membuat Xiaoyan buru-buru maju dan meraih gadis itu dengan ekspresi wajah yang khawatir. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Jian dan duduk di udara kosong karena kondisinya saat ini juga tidak kalah buruk karena luka yang diterima dari serangan 3 Raja Naga. Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi pil obat yang sangat Jian sukai, membuat Jian tanpa sadar memutar matanya melihat bagaimana Xiaoyan masih menganggapnya seperti anak kecil. Para tetua Pulau Naga Timur segera bergegas mendekati Jian, membuat gadis itu berusaha berdiri sambil menanyakan bagaimana keadaan Pulau Naga saat ini. Para tetua menjelaskan bahwa ada cukup banyak naga Poit kuno dari pulau lain yang memilih tetap tinggal di Pulau Naga Timur, namun ada banyak juga naga Poit kuno yang melarikan diri bersama 3 Raja Naga. Jian menenangkan para tetua karena dia sudah melukai 2 Raja Naga, sedangkan Raja Naga Utara tidak akan menimbulkan banyak masalah.
Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengajak Jian untuk bergegas kembali ke Aula Naga. Namun tubuhnya baru saja bergerak, tiba-tiba gelombang rasa sakit yang luar biasa meledak dari dalam tubuhnya, membuat Xiaoyan segera menarik napas panjang. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah menerima serangan dari 3 Raja Naga, dan Xiaoyan telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi untuk melakukan pelatihan panjangnya guna memulihkan dirinya. Sudah 10 hari berlalu sejak Xiaoyan memasuki pelatihannya, namun pemuda itu belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan hingga tiba-tiba saja jantungnya berdebar kencang dan seluruh darah ungu merah perlahan menyebar dari segala arah. Darah ungu merah itu seperti memurnikan tubuhnya, membuat Xiaoyan memasuki kondisi seperti tertidur, sementara tubuhnya terus ditempa dan tanpa terasa 3 bulan telah berlalu. Di tengah pelatihan tertutupnya, penampilan Xiaoyan menjadi benar-benar berubah, di mana cahaya berwarna keunguan berubah menjadi merah, sedangkan aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya semakin kuat dan berhasil menerobos kerana bintang 2 Daoseng. Saat ini pusaran energi dahsyat langsung menarik perhatian banyak orang sehingga membuat para naga Puit kuno berdatangan. Jian datang bersama Xiao Yishan, Qinlin, dan juga Yao Ming. Saat ini Jian tersenyum kecil saat melihat Xiaoyan akhirnya terbangun dari pelatihannya yang begitu lama. Tidak hanya untuk memulihkan diri, namun juga berhasil menerobos sehingga membuat Yao Ming hanya bisa memuji Xiaoyan tanpa daya melihat potensi luar biasa dari pemuda itu. Jian yang melihat Xiaoyan membuka matanya sungguh tercengang karena mengeluarkan cahaya ungu dan merah. Bagaimana tidak tercengang, Jian mengenali aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan sebagai kekuatan garis keturunan naga pinik, namun sudah bercampur dengan energi asing yang tidak lain adalah garis keturunan klan Xiao dan juga klan Gu. Xiaoyan mulai menyerap seluruh energi alam yang meledak di sekitarnya, hingga setelah seluruhnya berhasil diserap, Xiaoyan berdiri sambil menghela napas panjang. Baru saja mengagumi kekuatan fisiknya yang menjadi luar biasa, seketika terhenti karena tawa hangat Yao Ming terdengar mengucapkan selamat atas keberhasilan Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah Yao Ming dan langsung meminta informasi kepada rekan-rekannya tentang aliansi Rumah Langit. Wajah Xiao Yishan sedikit muram setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, mengatakan bahwa Yalau telah mengirimkan pesan agar Xiaoyan segera kembali ke Pavilion Bintang Jatuh untuk mendiskusikan masalah api teratai pemurnian iblis. Hal ini disebabkan karena menurut informasi, Aula Jiwa akan mengirimkan orang yang benar-benar kuat untuk mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan harus segera melakukan persiapan agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan api surgawi peringkat ketiga tersebut. Mendengar Xiaoyan tampaknya berencana untuk segera kembali ke dataran tengah, Jian memutuskan untuk ikut juga karena selain 2 Raja Naga telah dilukai dengan serius, dia harus berusaha untuk membalas budi atas bantuan yang telah diberikan oleh Xiaoyan kali ini. Berhubung keadaan menjadi lebih serius, Xiaoyan tidak mau tinggal lebih lama lagi dan segera bergegas untuk kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan sekali lagi meminta bantuan Yao Ming untuk menjaga Cailin yang saat ini masih berkultivasi di mata air musim semi tenang. Xiaoyan memimpin semua orang memasuki terowongan spesial di mana Jian buru-buru merentangkan tangannya seperti sosoknya ketika masih di Akademi Jianan. Seolah-olah begitu lega bisa keluar dari alam naga Puit kuno setelah bertahun-tahun terkurung di dalam sana. Sementara Xiaoyan dan teman-temannya bergegas ke Pavilion Bintang Jatuh, Yalau bersama para tetua aliansi sedang berkumpul di aula besar membicarakan bagaimana setengah dari 300 kota penting dalam aliansi telah diserang dan kemungkinan besar Aula Jiwa juga ikut dalam serangan tersebut. Tidak hanya itu, Aula Jiwa juga berusaha menekan faksi-faksi besar yang ingin bergabung dengan aliansi Istana Langit, di mana situasi ini akan menjadi lebih buruk apabila terus berlanjut.